Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lupa kalau jadwalnya hari ini. Saya ingat saya itu malah dijadwalkan Kamis ya. Ternyata Selasa. Oke, mohon maaf ya, kita mulai sudah terlambat 20-an menit, mudah-mudahan masih cukup waktu. Oke, fisika mutakhir pertemuan keempat, kelima, dan keenam, insya Allah akan bersama saya. Jadi fisika mutakhir ini memang untuk kenalan semua dosen. Jadi semua dosen akan mengajarkan materi yang akan dibawakannya kira-kira apa. Kemarin 1, 2, 3 sudah dimulai dengan Pak Prof ya? Iya, Pak. Diberi materi apa? Ya, macam-macam ya materi. Saya juga tidak tahu materinya apa sama Pak Prof. Sensor? Itu apa? Biasanya Pak Prof senangnya yang militer-militer seperti itu ya, aplikasi militer, aplikasi sensor untuk optik dan sebagainya. Nah, dengan saya akan masuk ke energi terbarukan. Fisika dalam teknologi EBT, energi baru terbarukan. Lebih khusus lagi nanti sistem tenaga surya atau sistem fotovoltaik ya atau solar cell ini fungsinya mengubah sinar matahari atau cahaya matahari, energi radiasi menjadi energi listrik secara langsung. Ya. Nah, kira-kira bagaimana konversi energi ini bisa dilakukan? Ya? Berapa besarnya nilai efisiensi konversi energi dan kira-kira listrik yang dihasilkan listrik AC atau listrik DC? Apa? Tahu nggak listrik AC apa listrik DC apa? Sudah belajar ya? Udah, Searah dan Pak. nggak Searah dan balik. tidak searah. Belum balik. Yang dihasilkan oleh solar cell kira-kira searah atau bolak-balik? Searah. Iya, searah ya listrik DC. Oke, nanti kita akan bahas lebih banyak di sana. Ya. Oke, kenapa sih kita kok penting untuk membahas energi baru terbarukan? Oke, karena kita lihat kira-kira kebutuhan energi kita bagaimana. Oke, yang dimaksud kebutuhan ini biasanya dalam bauran energi nasional. Jadi negara kita ini memerlukan energi seberapa banyak dan diperoleh dari mana. Oke. Nah, ini saat ini ketahanan energi kita atau supply dari energi kita ini sebagian besar masih ditopang oleh bahan bakar fosil, ya, baik itu minyak bumi atau batu bara atau gas alam. Ya, contohnya tahun 2019 kemarin kebutuhan listrik ya listrikan kita se-Indonesia ini 60,5%-nya ditopang oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, ya, PLTB. 23,11% ditopang oleh gas alam. Ya. Jadi pembangkitnya bekerja dengan membakar gas. Kemudian 4,03 oleh minyak bumi. Ya, bahan BBM, bisa solar, bisa yang lainnya, minyak tanah dan seterusnya. Dan kira-kira 12,36% dari porsinya dari energi baru terbarukan. Ini masih kecil ya. Kalau kita lihat dari 100% kebutuhan listrik kita, baru sekitar 12,36% yang disuplai dari energi baru terbarukan. Padahal kalau kita lihat ya cadangan batu bara kita atau minyak bumi kita ya, dia cuma bisa bertahan untuk 11 tahun kira-kira. Minyak bumi kita. Gas alam kita hanya bisa bertahan sampai 22 tahun ke depan dari tahun 2019. Dan batu bara kita bisa bertahan hingga 83 tahun ya dengan yang saat ini sudah ditemukan. Artinya bagaimana? Nah, artinya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 100 tahun lagi kita bisa krisis energi kalau tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu pemerintah kita mencanangkan bahwa porsi dari energi baru terbarukan ini harus ditingkatkan. Jadi tahun 2025, bentar lagi nih ya, 4 tahun lagi harapannya, 23% dari suplai listrik kita berasal dari EBT, energi baru terbarukan. Dan 2050, kira-kira 32% harus berasal dari EBT. Jadi secara perlahan kita meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik dari EBT. Ya. Itu background terkait
kondisi kelistrikan kita atau kondisi energi kita saat ini. Ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dari EBT? Ya? Indonesia termasuk di dalam kawasan Ring of Fire, jadi energinya, energi geologisnya banyak sekali ya, baik itu panas bumi, kemudian apa yang lain-lain ya, panas bumi ini umumnya biasanya dihasilkan dari uap panas yang air, misalnya reservoir air yang bersinggungan dengan magma. Ya. Nah, air nanti akan terpanaskan kemudian muncul ke permukaan ya sebagai uap atau cairan panas atau uap panas dan sebagainya. Nah, ini air yang panas atau uap air ini bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin ya, turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Oke. Nah, listrik yang diperoleh seperti ini kita sebut sebagai geothermal ya, listrik pembangkit listrik energi pembangkit listrik tenaga geothermal PLTG ya. Nah, contohnya ini yang secara alamiah seperti itu ya, ada air yang dipanaskan oleh magma kemudian muncul ke permukaan. Dia bisa sebagai uap atau sebagai air panas. Oke. Nah, kita bisa manfaatkan ini untuk membangkitkan listrik. Ya, contohnya di sini, ini uap air panas masuk, dimasukkan ke turbin, ya, digunakan untuk memutar turbin. Ya, alirannya digunakan untuk memutar turbin. Setelah memutar turbin, dia dikembalikan lagi ke perut bumi, oke, untuk dipanaskan lagi. Ya. Nah, turbinnya dihubungkan dengan generator. Generator akan menghasilkan listrik. Nanti kita akan belajar di fisika dasar 2, ya, bagaimana prinsip pembangkitan listrik dari generator, ya, pakai induksi elektromagnetik. Oke. Nah, ini contoh dari pembangkit listrik tenaga geothermal. Ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah langsung ya, dry steam. Jadi air uap air langsung digunakan untuk memutar turbin. Ya. Jadi dalam hal ini uap air yang panas tadi bersentuhan dengan turbin yang biasanya terbuat dari logam. Oke. Nah, ini rawan terjadi korosi atau kerusakan turbin atau sebagainya. Oke. Karena ya, tadi ada kontak langsung airnya biasanya korosif ya, uap airnya biasanya mengandung sulfur atau belerang dan lain-lain. Oke. Jadi termasuk korosif. Atau ada sistem lain yang tertutup. Ini terpisah. Jadi panas tadi digunakan untuk memanaskan sesuatu ya. Ini cuma diambil energi panasnya kita transfer ke air yang sudah murni, misalnya air yang dimurnikan. Oke, jadi ini terpisah. Air yang dari panas bumi hanya diambil tenaga panasnya. Oke. Untuk memanaskan air murni. Nah, air murni ini yang uapnya digunakan untuk memutar turbin. Nah, karena terpisah nih airnya air murni, maka bersih airnya. Ya, tidak mengandung sulfur dan teman-teman. Sehingga turbinnya lebih awet. Gitu. The rest is the same, ya, sama. Turbin memutar generator menghasilkan listrik. Ya. Nah, oke. Nah, ini potensi panas bumi ada di Indonesia cukup besar. Oke. Jadi ada di yang paling dekat dengan kita nih, Dieng, ya. Yang dari Jawa Tengah pasti tidak asing dengan Dieng di sana ya. Ada kawah yang cukup banyak bisa dipakai untuk pemanfaatan EBT geothermal. Oke. Ini kira-kira kapasitasnya 60 megawatt, ya, megawatt ekuivalen. Kemudian di Jawa Barat ada Kamojang, ada Darajat, ada Wayang Windu, ini kapasitasnya cukup besar, 110, 145, 140 megawatt. Ya. Kemudian ada di Sibayak, di dekat Danau Toba, itu kapasitasnya 2 megawatt. Dan di Sulawesi ada di Lahendong, kapasitas 20 megawatt, ya, lebih kecil. Itu beberapa potensi geothermal yang bisa dimanfaatkan di Indonesia. Oke. Ini contohnya yang paling dekat adalah di Kalimantan Barat, ya. Sumatera Barat, Sumbar. Pembangkit listrik tenaga panas bumi, Sarula, unit 1, unit 2, dan unit 3. Ini aerial view-nya kira-kira seperti ini ya. Proyeknya totalnya kapasitasnya kira-kira 330 megawatt. Ya, ini dimulai tahun 2008 dan sudah
operasi mulai Mei 2018. Ini menggunakan cycle kombinasi, ya, uap air panas digunakan untuk memutar turbinnya langsung. Oke, sejauh ini ada pertanyaan terkait PLTG? Belum, ya? Kita lanjutkan. Oke. Nah, selain panas bumi, kita juga memiliki potensi angin, ya. Angin yang bisa kita manfaatkan untuk listrik. Nah, ini prinsipnya juga sama. Semua pembangkit listrik ini prinsipnya sama. Ini kita memutar kumparan di sekitar magnet, atau kita memutar magnet di sekitar kumparan. Itu akan menghasilkan GGL induksi. Ya. Contohnya di sini tinggal yang memutar saja apa, energi apa. Apakah air yang memutarnya, aliran air atau aliran angin, atau aliran uap, dan sebagainya. Untuk PLTB, ya, tenaga bayu, ini memanfaatkan energi angin untuk memutar turbin angin. Ini turbinnya, baling-balingnya diputar, kemudian itu turbin dihubungkan dengan generator menghasilkan listrik. Ini sudah dimulai di Sulawesi, ya, daerah-daerah Sulawesi sana yang anginnya memang tinggi kecepatan anginnya. Ada PLTB Sidrap Sulawesi Selatan 75 MW. PLTB Janeponto Sulawesi Selatan 72 MW. Ya, sama-sama dimulai tahun 2018. Kira-kira akan beroperasi tahun berapa? Saya lupa nih. Waktu membuat slide belum beroperasi saya. Harusnya saat tahun 2000-an sudah mulai beroperasi. 2020 sekian. Ya. Oke, by the way, ini tahu tidak satuan listrik megawatt itu apa? Dari tadi kita ngomong megawatt terus, ya. Apa kira-kira? Tuh, kapasitas 330 megawatt. Ini 140 megawatt. Apa itu? Kira-kira apa? Tentu saja mega itu 1 kali 10 berpangkat 6. Ya? Artinya 1 juta watt. Kira-kira kalau satu rumah tangga, satu household itu perlu berapa watt? Listriknya berapa watt? Nah, berapa? 900-an. 900, yang paling umum adalah 900 watt. Ya. Jadi kira-kira pembangkit yang bisa membangkitkan 1 megawatt itu bisa digunakan untuk mensuplai, bagaimana ini dibagi, ya. 10 berarti 1,1. Oke. Jadi 1 megawatt itu kira-kira bisa untuk mensuplai 1.100 rumah. Ya. Jadi ini kalau kapasitas 75, ya tinggal kalikan aja. 75.000 sekitar, ya kira-kira. Ini satuan dari listrik yang kita pakai, daya listrik. Ya. Yang dimaksud dengan megawatt ini bagaimana? Megawatt per apa? Per hari, per detik, per jam, setiap saat, setiap detiknya dia bisa menghasilkan sekian watt. Ya. Oke, selanjutnya ini potensi energi angin di Indonesia. Ini dilihat skalanya, ya. Ini yang merah ini energi anginnya lebih tinggi, yang hijau sedikit lebih rendah. Jadi sebagian besar energi bayu ini berada di pesisir pantai. Ini di Jawa Barat, Pangandaran, Anyer, ya, segala macam. Kemudian pantai-pantai di Jawa Timur. Kebetulan DIY sedikit sekali ini potensinya. Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ya. Kemudian Sulawesi. Biasanya memang di pesisir-pesisir pantai yang anginnya cukup kuat dan ada setiap tahun, ya, untuk mensuplai. Jadi memang PLTB ini agak terbatas di daerah pesisir saja. Oke? Tapi kita punya potensi itu. Ya.
Oke, tadi seperti PLTP, PLT yang normal ya, batu bara segala macam ini umumnya adalah sebuah pembangkit, kemudian kita alirkan listriknya. Ini contohnya pembangkit yang paling besar di mana? Waktu Anda berwisata ke Bali misalnya, melewati sana. Ya. Yang dari barat ini ya, dari timur nggak berwisata ke Bali. Ya. SMA di Jawa Tengah, Jawa Barat kan biasanya kalau lulusan SMA ke Bali ya. Anda termasuk angkatan corona ke Bali nggak? Enggak, sayang sekali. Jadi ke Bali. Besok kalau mahasiswa ya. Nah, ini biasanya melewati sana ada pembangkit listrik yang sangat besar di sana. Ya. Python namanya ya. Di Jawa Timur. Ya. Itu pusat-pusat pembangkit ini. Kita punya pusat-pusat pembangkit di sini. Oke, yang di sini paling dekat dengan kita ada di Cilacap. Ya. Kemudian, nah sebagian besar pembangkit listrik yang besar itu ada di wilayah timur. Sedangkan pemakaian terbesar ada di wilayah barat. Ya, Jabodetabek. Ya. Akibatnya apa? Ya, listrik tadi kita harus salurkan dari timur Pulau Jawa ke ujung barat Pulau Jawa melalui yang namanya grid line ya. SUTET, tahu ya? Sambungan listrik tenaga tinggi. Nah, itu, oke. Hal seperti itu bagaimana rawan terjadi blackout. Oke. Contohnya blackout yang melanda Jakarta kemarin 2019 ya. Ya, Jabodetabek padam itu ya. Siapa yang dari Jabodetabek? Kapan itu ada pemadaman listrik massal itu? 2018 atau 19? Atau 20? 18 kayaknya Pak. 18 ya. Nah, itu kan kejadian luar biasa. Bagaimana ibu kota kita benar-benar gelap gulita ini seperti ini. Ya. KRL yang menjadi moda utama transportasi macet. Ya. Pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, wah mati semua nih orang pada naik. Permisi Pak Damar, izin memotong sebentar. Ya, silakan. Itu ada yang mau masuk belum di ACC Pak? Oh maaf. Makasih Pak. Tadi keset belum ini ya. Saya set Mas Ana sebagai co-host ya. Nanti minta tolong untuk kalau ada yang terlewat. Baik Pak. Oke, kita sambung lagi ya. Jadi grid electricity, listrik yang disalurkan lewat grid tadi, lewat sambungan listrik tadi, salah satu kelemahannya adalah rawan blackout. Ya. Kalau terjadi sesuatu di sambungan listrik ini ya sudah kejadian Jabodetabek 2018 akan terulang lagi. Oke. Nah, oleh karena itu ada alternatif lain, memang listrik yang bisa diproduksi dan digunakan di tempat. Oke. Contohnya adalah mikrohidro, ya, energi baru terbarukan mikrohidro. Ini umumnya dipasang di pedesaan, ya, di mana masih ada aluran air yang deras. Nah, ini bisa dipakai. Oke. Cocok sebenarnya di Indonesia ini karena wilayah Indonesia yang bergunung-gunung, artinya aliran air itu deras ke bawah, ya. Dan sumber airnya melimpah, potensi mikrohidro untuk daerah yang off grid yang tidak terjangkau oleh kabel PLN. Okay. Ini sama, prosesnya juga sama, kumparan yang diputar di sekitar magnet atau magnet yang diputar di sekitar kumparan. Ya. Hanya saja yang memutar dalam hal ini adalah yang digunakan untuk memutarnya adalah aliran air. Okay. Nah, nanti Anda kalau PKM atau KKN kan bisa mengimplementasikan salah satu dari pembangkit listrik ini ya. Ini potensinya di Jawa dan di DIY saja cukup banyak karena ada sungai besar yang lewat ya. Sungai Progo ini. Oke, di sini Sungai Opak. Ini Sungai Serayu, Jawa Tengah. Terus banyak sekali potensinya ya. Potensi mikrohidro yang bisa dimanfaatkan di selatan Pulau Jawa ini cukup banyak sebenarnya. Oke. Nah, ini kakak-kakak tingkat Anda pernah membuat PLTA pikohidro ya, yang kecil sekali, ya. Digunakan untuk menyalakan lampu LED untuk penerangan jalan. Sumbernya dari pipa-pipa aliran air bersih rumah tangga. Ya. Kalau di pedesaan kan
Seperti itu ya, ada penampungan air di atas, kemudian kita pakai salur ke rumah pakai pipa, seperti itu ya. Nah, pipa ini kita bisa pasang dengan mikrohidro, pikohidro ya. Jadi air yang mengalir di pipa kita gunakan untuk memutar magnet di sekitar pompa. Ya. Jadinya bisa menghasilkan listrik, bisa digunakan untuk penerangan jalan misalnya, atau untuk ngecas HP atau yang lain. Oke. Ini contoh dari mikrohidro di Indonesia. Nah, yang bagian terakhir yang menjadi fokus di program studi fisika ini adalah berdasar fotovoltaik. Ya. Kira-kira apa fotovoltaik? Ini dari katanya saja sudah kelihatan ya, foton, cahaya diubah menjadi voltaik, voltase diubah menjadi listrik. Jadi langsung ya, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung. Ya. Ini berdasar pada bahan yang disebut sebagai semikonduktor. Nanti Anda di tingkat 2, tingkat 3 akan belajar lebih dalam tentang ini. Jadi sejauh ini kita lihat saja bahwa konduktor atau berdasarkan sifat listriknya, setiap bahan itu bisa diubah, dibedakan menjadi 3. Ya. Kita sebut sebagai konduktor, insulator. Nah, di antaranya ada bahan yang agak aneh, ini namanya semikonduktor. Konduktor ini konduktivitasnya tinggi. Dicolok listrik mengalirkan listrik, dicolok panas mengalirkan panas. Insulator tidak bisa mengalirkan listrik maupun panas. Oke, semikonduktor ini diantaranya. Dia konduktor juga ada, insulator juga ada. Konduktivitasnya bisa kita atur-atur sesuai keinginan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari tingkatan energi elektron, tingkatan energi elektron, energi tinggi dan energi tinggi. Tahu ya tingkatan energi elektron? Minimal inilah ya. Atom, misalnya inti atom di kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Ini kan energinya semakin tinggi ya, semakin keluar. Nah, ini juga sama. Kalau ini dalam satu atom, ini dalam sebuah zat padat. Zat padat yang di sini satu garis, dia menjadi sebuah pita. Ya. Jadi ada pita yang energi rendah dan ada energi lebih tinggi. Oke. Di tengah-tengahnya ada sebuah gap energi yang tidak boleh diisi oleh elektron. Ya. Jadi elektron cuma boleh di sini, kemudian di atas. Ya. Tidak bisa di antara keduanya. Oke. Nah, ini juga sama. Untuk konduktor, elektron itu mengisi garis yang paling atas. Ya. Jadi setiap saat, oh ya maaf, kita jelaskan dulu bahwa ini tadi gabungan dari tingkatan-tingkatan energi elektron ini membentuk yang namanya pita energi, ya. Atau band, energi band. Ya. Atau bahasa Indonesia pita energi. Yang paling bawah kita sebut sebagai pita valensi. Ya. Pita valensi, yang namanya aja valensi, digunakan untuk berikatan antar atom, membentuk sebuah kristal. Ya. Sedangkan yang atas kita sebut sebagai pita konduksi. Ya. Yang untuk mengkonduksi, untuk mengalirkan listrik ataupun mengalirkan panas. Ya. Jadi elektron dia baru bisa mengalirkan listrik kalau berada di pita konduksi. Ya. Nah, untuk bahan-bahan konduktor, ini semua elektronnya berada di pita konduksi. Ya. Pita konduksinya sudah berisi elektron. Okay. Sehingga tinggal jalan saja, dikasih listrik, berjalan, dikasih beda potensial listrik, jalan, kasih beda potensial panas, elektron-elektron ini bebas untuk bergerak, mengkonduksikan listrik maupun panas ke segala arah. Di sisi lain insulator, ya, pita konduksinya benar-benar kosong, tidak ada. Ya. Tidak ada satupun elektron yang ada di pita konduksi. Okay. Sehingga ketika kita berikan listrik atau panas, tidak ada yang bisa menyebarkannya. Ya. Karena itu dia insulator. Okay. Nah, semikonduktor ini seperti insulator seperti ini. Ya. Pita konduksinya kosong, pita valensinya penuh, dan tapi di antara keduanya ini selisihnya hanya sedikit. Ya.
kita sebut sebagai energi gap atau energi band gap. Energi gap. Ini selisih energinya ini sangat kecil. Sehingga ketika kita berikan sedikit disturbance saja, tadi elektron yang berada di bawah dia bisa loncat ke atas. Ya. Nah, begitu loncat ke atas, elektron-elektron yang kita konduksi ini bisa mengalirkan listrik dan panas. Ya. Nah, ini ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh elektron, kita sebut sebagai hole, ini juga bisa mengalirkan listrik dan panas. Ya. Jadi untuk semikonduktor kita bisa mengubah ini seberapa banyak elektron yang bisa masuk ke pita konduksi dan seterusnya. Dan demikian kita bisa mengatur konduktivitasnya. Sejauh ini ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak.